Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma rizukna taubata qabdal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin hadirat, orang tua kami, bapak ibu semua yang hadir di tempat ini di malam insyaallah malam penuh berkah, dikumpulkan dengan orang-orang yang insyaallah orang yang mulia. Insyaallah tempatnya pun tempat yang mulia. Kita di akhirat kelak nanti semoga dikumpulkan dengan makhluk Allah, Nabi Rasul yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikumpulkan oleh Allah dengan para kekasih-kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, para syuhada wa sholihin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Al-Habib Usman Asgaf dan Al-Habib Ahmad bin Muhsin bin Yahya dan Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, wabil khusus Sahibul Bait Haji Aceng dan juga Kang Toha dan juga para hadirin, para ustadz, asatidah wal ustadat yang hadir di tempat ini, para ajengan, para kiai-kiai, para tokoh masyarakat, semuanya yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya. Insya Allah semuanya, keluarganya, tetangganya, kabeh semuanya insya Allah dipanjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Khususnya yang lagi sedang sakit, insya Allah diangkat derajatnya, cepat lekas disembuhkan, penyakitnya dibuang jauh-jauh insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu bapak semuanya, seperti biasa pada malam Sabtu setelah Jumat Kliwon setiap bulannya diadakan acara di Majelis Ahwa. Insya Allah yang hadir dengan istiqomah atau mungkin karena ada halangan-halangan yang belum bisa hadir, insya Allah berkahnya terus menerus didapatkan oleh kita semuanya. Allah memberkahi semua aktivitas kita, amin ya rabbal alamin. Sebelum Al-Fakir membuka ataupun baca kitab Akhlak lil Banat, sedikit pengen menyampaikan, yaitu persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Alhamdulillah sekarang kita sudah bertemu dan berada di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, kalau seandainya dulu mungkin kita berharap terus untuk bertemu pada bulan yang mulia Ramadan, itu berapa bulan yang lalu. Sekarang luar biasa, ini sudah sebentar lagi kita akan bertemu bulan Ramadan insya Allah. Karena kita belum tahu apakah akan bertemu atau tidak bertemu bulan Ramadan yang akan datang ini. Karena nggak ada yang menjamin apakah sejam ke depan kita masih hidup, atau malam ini bisa jadi, atau besoknya bisa jadi kita meninggal. Insya Allah yang penting husnul khotimah. Bu, yang penting husnul khotimah. Malam ini meninggal siap nggak Bu? Siap nggak? Husnul khotimah Bu? Siap? Alhamdulillah. Insya Allah kapanpun kalau husnul khotimah kalau su'ul khotimah naudzubillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang taubat nasuha, tobat dari dosa-dosa kita semuanya, sehingga dijadikan oleh Allah orang yang meninggalnya nanti husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah jam berapa? Jam 21.35.
Seperti biasa Bu ya, biasanya tuh kalau lebih dari jam 10 kadang mungkin terlalu malam. Kayak kemarin, bulan kemarin sampai jam berapa? 11, setengah 11. Berarti ini berapa menit lagi? Hanya sedang, insya Allah. Orang tua kami, ya kami muliakan, kita santai saja, ya sedikit-sedikit, yang penting bisa diamalkan insya Allah. Bulan Ramadan itu sebelum pertemuan ini, berarti yang udah lampau, yang udah lalu, sempat Al-Fakir sampaikan. Mereka para ulama meminta untuk sampai pada bulan Ramadan itu jauh-jauh hari, bahkan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Meminta kepada Allah agar dipertemukan. Sekarang berarti alhamdulillah, terus 1 bulan, 2 bulan sudah kita lalui. Ini sudah bulan Sya'ban. Sebulan kurang kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kemarin Rajab. Ya alhamdulillah. Sekarang sudah nggak kerasa, udah Sya'ban. Nanti ditambah kita rasa sudah Ramadan. Insya Allah panjang umur. Nah itu tanda orang yang akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan pada bulan tersebut. Bahkan seandainya Allah meninggalkan itu orang sebelum datangnya bulan Ramadan, akan diberikan kemuliaan-kemuliaan. Tandanya dia adalah orang yang semangat, orang yang benar-benar sungguh-sungguh untuk bertemu dengan bulan tersebut. Gunanya untuk beribadah pada bulan tersebut. Baik itu ibadah puasanya, ibadah qiyamul lailnya, bangun malam, ibadah tarawehnya, qobliyah ba'diyahnya, bahkan berbuat baik di bulan tersebut, semuanya itu pahala-pahala dilipat gandakan lillahi ta'ala, insya Allah akan diterima amal-amalnya. Nah itu sungguh-sungguh. Kalau orang tersebut benar-benar dari sekarang sungguh-sungguh untuk bertemu pada bulan Ramadan, insya Allah akan dipertemukan dan di bulan tersebut akan dimudahkan untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Itu sudah tanda. Tanda orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan. Orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Berarti sungguh-sungguh dalam apa? Sungguh-sungguh yang pertama dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua sungguh-sungguh untuk meningkatkan ibadah. Bu, ngantuk tak Bu? Enggak, alhamdulillah. Bu, untuk meninggalkan kemaksiatan, maksiat banyak. Cemberut kepada saudaranya, itu juga walaupun bukan gede maksiatnya, tapi dosa. Tidak nyapa saudaranya, sama. Suami bentak istrinya, sama, maksiat juga. Istri ke suami ngelawan, naudzubillah, durhaka. Nah, makanya itu semuanya kita benar-benar harus menjauhi hal-hal demikian, kemaksiatan-kemaksiatan. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau pernah mengatakan, dan ulama-ulama yang lainnya, tanda-tanda su'ul khotimah, tanda orang itu akan meninggalnya su'ul khotimah. Orang tersebut meninggalnya, na'udzubillah min dalik, di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Tanda yang pertama salah satunya adalah dia meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, kalau karena dia itu adalah meyakini sholat wajib tapi males-malesan, itu setelah diperintahkan oleh pemerintah yang berwenang, ya, suruh tobat, suruh sholat, tidak mau, nah itu bahaya. Kalau secara hukum Islamnya dipenggal, seperti itu, males-malesan. Kalau meyakini sholat tidak wajib, naudzubillah murtad, keluar dari agama Islam.
Nah, sholat tiang agama. Bagaimana pengen menjalankan hal-hal yang baik-baik yang lainnya, sedangkan pondasinya saja tidak kokoh. Pondasinya saja sudah roboh. Pondasinya tidak kuat. Itu. Jadi seandainya di sebuah kampung, di sebuah negara, banyak sekali yang meninggalkan sholat, naudzubillah min dzalik. Itu kampung, desa gampang terkena musibah. Nggih, seperti itu. Jadi adanya musibah, bencana dan yang lain-lain, naudzubillah, berkelanjutan. Ada ini sudah selesai, ada ini lagi. Musibah ini lagi, bencana ini lagi. Bahkan syukur dalam rumah tangganya. Itu salah satunya harus dicek dulu terlebih dahulu urusan sholat. Itu. Makanya kalau ada orang menggampangkan urusan sholat, dikit-dikit ninggalkan. Ya walaupun nanti dikodok mungkin, naudzubillah apalagi tidak dikodok. Itu alamat orang tersebut sudah rugi dan sengsara dunia akhirat. Naudzubillah min dzalik. Makanya itu benar-benar harus diperhatikan. Yang pertama itu. Yang kedua, salah satu lagi tanda-tanda orang meninggalnya su'ul khotimah. Itu durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan bukan hanya kedua orang tua. Kalau orang tua kita secara Islam, agama Islam, orang tua itu ada tiga. Orang yang mengandung, melahirkan kita, ayah ibu kita. Terus ada orang tua yaitu mertua, ada lagi guru, seperti itu. Guru yang benar-benar mengarahkan, guru murabbi, bukan hanya guru ketemu di jalan ataupun guru ceramah gitu, tidak. Tapi benar-benar yang mendidik sampai dia alim solehnya, sampai benar-benar husul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tingkatannya bahkan di peringkat pertama, guru murabbi. Nah, seandainya ini ada anak durhaka kepada orang tuanya, santri durhaka kepada gurunya, ada lagi istri durhaka kepada suaminya, ya, itu berarti sama semuanya dosanya durhaka. Salah satunya kalau tidak taubat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sadar, naudzubillah min dzalik, itu orang bakalan cilaka, bakalan su'ul khotimah, meninggalnya, naudzubillah min dzalik. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua, kedua orang tua kita, bahkan ngomong itu atau gitu aja nggak boleh. Ya, apalagi nyentak, apalagi ngelawan. Itu tanda orang naudzubillah min dzalik, kalau sudah durhaka, orang tersebut bakalan meninggal su'ul khotimah kalau tidak taubat. Itu. Yang ketiga, salah satu lagi yang tanda-tanda bakalan dia meninggal su'ul khotimah, dia gemar bermaksiat, khususnya mabuk-mabukan, minum-minuman, naudzubillah min dzalik. Karena minum-minuman tersebut walaupun ibaratnya seandainya bukan zina, bukan meninggalkan sholat apa, tapi akan menjurus ke sana. Kalau sudah terus minum-minuman tanpa taubat, maksiat-maksiat yang lainnya akan dilakukan. Naudzubillah min dzalik. Insya Allah kita yang ada di sini, keluarga kita, anak cucu kita semuanya, bahkan saudara-saudari kita, insya Allah jauhkan kita dari maksiat, mabuk-mabukan, perzinaan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu orang tua kami. Berarti ada lagi yang besar banget juga, sama tidak kalah besar dosanya, yaitu putus silaturahmi atau silaturahim. Memutus silaturahim juga termasuk orang yang nantinya kalau benar-benar dia kekeh seperti itu tanpa taubat, itu mudah naudzubillah min dzalik bisa su'ul khotimah dalam meninggalnya. Makanya kalau ada orang, ya ibaratnya kata para ulama, orang yang akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan,
di bulan suci Ramadan insya Allah akan dimudahkan untuk beribadah-ibadah di bulan tersebut, apapun ibadahnya, dan bahkan akan mendapatkan Lailatul Qadar. Salah satu tadi sungguh-sungguh dari mulai sekarang. Sungguh-sungguh apa? Untuk meninggalkan kemaksiatan. Seperti itu. Nah salah satunya tadi, kalau naudzubillah seandainya di antara kita masih ada yang diem-dieman sama saudaranya, masih ada yang tampak nggak nyapa, atau kalau ketemu merengut, tidak senyum, ya, atau suami istri tengkar atau gimana, belum ada baikan kembali gitu. Naudzubillah min dzalik, itu kalau tidak segera disambung lagi, itu murkanya Allah terus, dia akan melakukan dosa terus. Nah, kalau dari sekarang, ini sebentar lagi mau Ramadan, dari sekarang dibereskan. Dari sekarang diperhatikan apa sih kesalahan saya. Ya, terus dicari introspeksi diri. Kalau tadi ada mungkin putus silaturahmi sama saudara, ayo bener dari sekarang sambung lagi. Kadang orang yang putus silaturahmi itu memang ya untuk berbaikan lagi malu, terkadang seperti itu. Yang salahnya saja malu, apalagi yang rasa benar. Oh saya tidak salah, dia yang salah. Sama dari sananya juga ngerasa saya yang benar, dia yang salah. Itu kalau sudah seperti repot. Jadi gimana bisa saling menyambung, dari salah satunya itu nggak ada yang mengalah. Akhirnya kata para ulama, orang yang menyambungkan terlebih dahulu, mengawiti untuk minta maaf, itu orang yang pahalanya paling besar. Seandainya ada dua orang berselisih, yang satunya langsung minta maaf terlebih dahulu, itu pahalanya yang besar. Lebih dari yang satunya. Walaupun dia benar, salah pun sama, salah, minta maaf, pahalanya besar. Apalagi yang benar, terlebih dahulu minta maaf. Ya dari sekarang sambung. Dan naudzubillah min dzalik, termasuk nantinya, kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal juwal atas au kama qala fil hadits. Jadi orang yang nantinya kalau saat kita bertemu dengan bulan puasa dan kita semua mereka bertemu dengan bulan puasa, banyak kata Nabi Muhammad orang berpuasa itu hanya mendapatkan haus dan lapar dan haus saja. Pahalanya tidak dapat. Kenapa? Salah satunya memutus silaturahim. Seperti itu. Nah makanya dari sekarang ayo benahi diri kita, benar-benar introspeksi diri, apa maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan, bahkan naudzubillah barangkali dari sekarang sampai sekarang masih sering untuk melakukannya, itu tolong diperhatikan. Termasuk ini perkataan ini untuk saya pribadi. Dan yang mendengarkan semuanya siapapun Anda dimanapun Anda berada. Seperti itu. Jadi benar-benar perhatikan. Insya Allah kalau dosa-dosa kita sudah merasa insya Allah sudah taubat dari dosa, kembali kepada Allah, kemudian ibadahnya. Nah yang kedua tadi, semangat sungguh-sungguh dalam beribadah. Maksiat benar-benar kita hilangkan dulu, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus kita lakukan. Kalau wajib jangan tanya, kalau wajib, kalau tinggalkan dosa ini ya sunnah-sunnah. Wajibnya makin wekel, sholatnya tepat waktu, nggak diundur-undur, apalagi kodok yang sering mungkin begadang sampai jam berapa, sampai subuhan dulu, baru nanti habis subuh tidur, nggak apa-apa lah, minimal seperti itu. Kalau bisa ya wiridan dulu, baru sholat isyrok, ya istirahat nanti, habis mungkin jam 6:30 seperti itu. Tapi tadi minimal yang wajib tidak tinggalkan. Kemudian sungguh-sungguh dalam sholat sunnahnya, bangun malamnya, tahajudan, sholat tahajud, sholat witir, ya, sholat taubat, yang lain-lain seperti itu. Wiridannya itu nanti dia jika ketemu pada bulan Ramadan, di bulan Ramadan dia akan wekel. Kebiasaan-kebiasaan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, di bulan Ramadan seharusnya makin wekel lagi, makin giat lagi. Terus 1 hari, 2 hari, kalau kebanyakan mungkin di mana-mana kalau kita melihat musola kalau ramenya itu di awal hari di bulan Ramadan. Malam pertama bulan Ramadan itu biasanya sampai keluar softnya, bener. Alhamdulillah. Kalau makin hari, makin pertengahan Ramadan, apalagi akhir-akhir Ramadan,
makin kemana sopnya? Hilang, maju. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Kayak udah bosen. Ya seperti itu. Kalau Nabi Muhammad SAW, beliau itu bahkan makin hari makin semangat. Kelihatan bahkan di akhir-akhir nanti bulan Ramadan, khususnya di hari-hari ganjil lagi, itu sarung itu dieratkan lagi. Seperti itu. Kenapa? Menunjukkan bahwa makin hari makin kesana makin semangat. Jangan makin kendor. Seperti itu. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh untuk menjauhi kemaksiatan. Sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah ketaatan. Amin ya robbal alamin. Itu ya sebagai mukaddimah sebelum kita membaca akhlak lil banat. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, dan insya Allah dengan apa yang kita baca kita mendapatkan barokah. Barokah dari kitab ini, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kita sudah sampai yang kedua. Dari mulai yang pertama, permulaan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah sekarang yang nomor kedua. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala Syekh Umar bin Ahmad Baroja fi kitab al-akhlaq lil banat, sanaqallahu bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Ila qawlihi athani wa yajibu 'alaiha aidan an tabta'ida 'anil akhlaqil qabihah kay la takuna makruhatan la yardu 'anha rabbuha wa la tuhibbuha ahluha wa la jami'un nas wa tashqa fi hayatiha. Setelah kita sudah mengetahui definisi akhlak, budi pekerti, dan kita udah mukaddimah, pengertian-pengertian dan manfaatnya apa, insya Allah sudah masih nempel ya, masih paham, masih ingat. Sekarang sampai ke bagian nomor kedua. Yang sebelumnya, yang nomor pertama adalah tentang bagaimana seorang anak agar terus berakhlak dengan baik. Ini kalau secara judul untuk banat perempuan. Tapi sama untuk laki-laki juga sama, perempuan, lanang, wadon. Ya. Jadi benar-benar kalau seandainya kita pengen hidup bahagia dunia akhirat dari kecil sampai besar sampai meninggalnya, dicintai Allah dan dicintai Nabi Muhammad, dicintai semua manusia, berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Seperti itu. Nah itu kesimpulan. Yang kedua, wajibu 'alaiha aidon, wajib juga bagi kita semua, khususnya anak-anak atau anak-anak kita semua, antab ta'ida 'anil akhlaqil qabihah, menjauhi dari akhlak-akhlak yang jelek. Kaila takuna makruhatan la yardu 'anha rabbuha wala tuhibbuha ahluha wala jami'un nas, agar tidak dibenci, agar tidak menjadi orang yang dijauhi oleh keluarganya, oleh teman-temannya. Apalagi naudzubillah min dzalik, jangan sampai dengan akhlak yang jelek, naudzubillah, itu Allah marah, tidak cinta, tidak ridho kepadanya. Keluarganya, semua manusia. Sehingga jika dia adalah di dunia atau semasa, mungkin apalagi ya semasa kecil dan nanti sebalik umur 15 sampai gedenya gitu. Itu naudzubillah min dzalik, kalau akhlaknya akhlak yang jelek, itu akan dibenci oleh semua saudaranya, teman-temannya, semuanya. Naudzubillah. Dan di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Seperti itu. Kemudian al-bintu al-adibah. Tadi yang pertama dari nomor yang kedua. 1, 2. Sekarang nomor kedua. Al-bintul adibah akan menceritakan tentang anak perempuan yang beradab. Yang memiliki budi pekerti yang baik.
Bahkan anak laki dan perempuan juga sama. Yang pertama, al-bintul adibah tahtarim walidayha wa muallimatiha wa ikhwanaha al-kibar wa akhwatiha al-kabirat wa kullaman hiya akbar minha wa tarhamu ikhwanaha as-sigar wa akhwatiha as-sagirat wa kullaman hiya asghar minha. Nah, dari nomor yang kedua ataupun yang kedua, nomor pertama, anak yang akhlaknya baik pastinya dia menghormati kedua orang tuanya dan menghormati guru-gurunya. Terus menghormati orang yang lebih besar darinya, saudaranya, saudarinya, dan semua orang yang lebih besar walaupun bukan kakak kandung atau adik kandung. Dan menyayangi orang yang lebih kecil darinya, saudara-saudarinya semua. Wa kullaman hiya asghar minha, bahkan selain kakak adiknya, selain ada hubungan darah dengannya, siapapun orang yang lebih kecil akan dia kasihi, akan dia sayangi. Seperti itu. Nah, makanya di sini orang yang berakhlak yang baik pasti akan menghormati, akan beradab kepada kedua orang tuanya. Luar biasa, ini orang kalau didik dari kecil, semasa kecilnya, bahkan bukan hanya pas punya anak saja. Jika kata para ulama ingin memiliki anak yang soleh soleha, maka dia sendiri sebelum nikah bahkan harus menjadi orang yang baik, yang soleh, solehah, sehingga nanti dia akan mendapatkan pasangan yang soleh atau solehah. Kemudian dia akan memiliki, diberikan oleh Allah anak yang solehah, keturunan yang baik seperti itu. Nah, berarti kan bukan hanya pas dia memiliki anak, terus apalagi pas sudah gede dididik, enggak. Pribadinya kita sendiri harus menjadi orang yang baik, yang jujur, yang amanah. Nanti insya Allah kalau yang belum nikah akan mendapatkan, kalau laki-laki istri yang solehah. Yang perempuan akan menjadi atau mendapatkan suami yang soleh. Terus berbuat baik terus sampai akan diberikan anak yang solehah seperti itu. Nah, di sini penting sekali kedua orang tua karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala ada pada ridho orang tua. Tadi di pertama tadi salah satu orang yang nanti naudzubillah min dalik bisa meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Salah satunya adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Namun mungkin ada kadang memang ada pertanyaan, yaitu anak yang pas udah gede ketika dia sudah besar durhaka bahkan melawan kepada orang tuanya, yang disalahkan terlebih dahulu bukan seorang anaknya. Berarti tindakannya apa? Orang tua tersebut mungkin bisa jadi semasa hidupnya, sebelum nikahnya, dan mungkin nanti setelah nikahnya, pas punya anaknya, itu ada kesalahan-kesalahan dalam urusan pribadinya. Seperti itu. Apalagi pas ketika sudah memiliki anak, punya anak. Bagaimana dia mendekatkan anak tersebut dengan para ulamanya, dengan para ustadz-ustadznya, kiainya, dengan para habaib, seperti itu. Orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh bagaimana. Seandainya kalau dia hanya terus menuntut, kamu harus gini, kamu harus gitu. Dan dia mungkin seorang tua memikirkan pendidikan formalnya sampai dunia-dunianya, bisnisnya. Pas udah gede ngelawan, gak ada yang berbakti kepada orang tuanya. Introspeksi diri sendiri dulu terlebih dahulu. Kemudian setelah itu diajarkan bagaimana agar dekat dengan para ustadznya di kampungnya atau kiai-kiainya seperti itu. Insya Allah akan kembali lagi menjadi anak yang soleh, yang solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu. Karena bahaya seorang anak di dunia sudah durhaka, naudzubillah, itu dia kalau seandainya itu dohirnya secara mata dilihat dia orang terpandang ataupun orang kaya, sukses, tapi ke orang itu tidak baik. Tidak lama akan hancur sendiri. Itu. Karena sudah durhaka kepada orang tua, ya.
Naudzubillah min dzalik. Kemudian sama di sini setelah orang tua disebutkan sini guru. Yang memiliki guru siapapun kita, ya berarti benar-benar harus ta'zim kepada guru kita, menghormati guru kita, dan benar-benar berbakti kepada guru kita. Karena guru yang mendidik kita semasa kecil sampai kita gede, dan kita tahu membaca sampai tahu kita tentang halal haram, bisa membaca Iqra Al-Quran, hadis-hadis Nabi bisa kita paham, itu dari beliau-beliau guru-guru kita semuanya. Jangan sampai menyakiti hati mereka-mereka. Kalau sudah tersakiti, naudzubillah min dzalik, dipastikan orang tersebut tidak bahagia dunia akhirat. Seperti itu. Nah, sama akhirnya setelah itu wa ikhwaniha al-kibar. Sampai tadi yang kita baca, menghormati yang lebih besar dan menyayangi yang lebih kecil. Jadi Bapak Ibu orang tua kami, ini kenapa harus benar-benar menghormati yang lebih besar dan menyayangi yang lebih kecil? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Nabi Muhammad, bukan dari golongan kami. Laisa minna man lam yarham sogirona walam yuakir kabirona au kama qala fil hadis. Jadi kata Nabi Muhammad, bukan golongan kita, bukan golongan kami orang yang belum bisa menghormati yang lebih besar dan menyayangi yang lebih kecil. Orang yang belum bisa menyayangi yang lebih kecil dan belum bisa menghormati yang lebih besar, itu termasuk orang yang tidak baik. Naudzubillah min dzalik. Bahkan nanti larinya ke sifat sombong. Sedangkan sifat sombong tersendiri sifat yang tercela, yang luar biasa, itu bukan seakan-akan, memang maksiat yang tinggi, yang besar. Setaranya, mohon maaf, perzinaan, minum-minuman, adu domba, menggunjing, mencuri. Itu siapa? Tadi salah satu lagi ya sombong, sama seperti itu. Tingkatan-tingkatan dosa-dosa besarnya. Kenapa seperti itu? Karena kepada yang lebih besar tidak menghormat. Maksudnya apa? Tidak tanpa ada sopan santun. Berarti benar-benar itu tidak ada akhlak. Siapapun dia. Seperti itu. Siapapun. Anaknya Habib, anaknya Kiai, anaknya Ustadz, siapapun. Seandainya belum ada hormat kepada orang yang lebih sepuh darinya, itu naudzubillah min dzalik, berarti akhlaknya belum tertanamkan. Seperti itu. Sama dibalik lagi. Orang yang lebih sepuhnya menyayangi yang lebih muda. Jadi kalau gini kata para ulama, kalau enggak, agar kita ini terhindar dari sifat sombong. Karena kalau sifat sombong itu juga sama, bisa menghancurkan kehidupan kita. Naudzubillah min dzalik, iblis itu awal dari permulaan dan awal-awalnya karena sampai dikutuk, sampai benar-benar tidak ada ampun dari Allah Subhanahu wa taala karena sifat sombong. Nah, kata para ulama agar kita tidak sombong itu, kalau melihat orang yang lebih besar dari kita, maka katakan dalam hati kita, katakan dalam diri kita sendiri masing-masing, dia lebih sepuh dari saya, umurnya lebih banyak, ya lebih sepuh, lebih banyak dari saya, tentunya dia lebih tahu tentang masalah atau lebih dahulu mengenal Islam ketimbang saya, lebih dahulu mengenal sholat ketimbang saya, mengenal puasa ketimbang saya, seperti itu. Jadi berarti dia lebih mulia dari saya. Itu kalau kita melihat orang yang lebih sepuh dari kita. Terus kemudian orang yang lebih sepuh melihat yang lebih muda. Orang yang sepuh melihat yang lebih kecil, yang lebih muda dari kita. Apa kita katakan? Itu orang anak kecil ataupun umurnya lebih muda dari saya. Tentunya maksiatnya lebih sedikit daripada saya. Ya, kesalahan-kesalahannya lebih kecil daripada saya. Akhirnya apa? Kalau kita melihat orang yang lebih sepuh, pasti insya Allah akan hormat.
akan memuliakan. Melihat yang lebih kecil, sama hati pun gak bisa sombong, gak bisa ngolok-ngolok. Karena apa tadi? Oh dia lebih muda, dosanya makin kecil, gak ada sombong di situ, gak ada celah untuk sombong. Ya semoga kita dijauhkan dari sifat sombong. Amin ya rabbal alamin. Bahaya, naudzubillah min dalik. Orang-orang seperti itu, ya naudzubillah, tidak pantas untuk dijadikan pemimpin, tidak pantas untuk dijadikan apapun. Kalau masih memiliki sifat-sifat sombong, larinya nanti ada dengki, ada hasud, ada tadi gibah, lain-lain. Diawali dengan sifat sombong itu. Makanya mudah gampang hancur hidupnya. Naudzubillah min dalik. Mangga sebelum jam 11 ya. Udah jam 11. Belum jam 10 lebih 5. Mangga sok ambil di pertanyaan barangkali lanjut lagi. Atau hadroh lanjut lagi. Mangga. Ya biar enggak ngantuk. Cek. Mangga menawi parantos aya pertanyaan patarosan ti ibu-ibu aya pulpena di dia tos sayogi kertasna menawi ngagaduhan pertarosan. Mangga bapak-bapak masalah naon wae insyaallah mangga ya, rumah tanggi, ekonomi atau pitina ibadahnya mangga insyaallah bebas. Tapi satu acan di ibu-ibu abi bade naros lebih apunten. Jadi gini Bib, mohon maaf ya. Misalkan saya nih ada yang curhat Bib kepada saya. Nah, dia itu ngomongin orang ini. Nah, orang ini juga curhat kepada saya. Ngomongin kejelekannya ini. Nah, kita sebagai pendengar harus gimana ngasih solusinya Beb. Kalau mau dengerin yang ini takutnya kita dukung yang ini. Kalau mau yang A misalkan kita takutnya dukung yang ini gitu. Ya begitu. Nggih, Masya Allah. Ini ada kaidah atau koidah itu 3 hal yang insya Allah kalau dipegang oleh kita masing-masing pribadi kita untuk diri sendiri ya. Jadi kalau apa-apa itu bukan untuk orang lain. Kadang kalau sifat-sifatnya kita itu kadang kalau yang jelek kita langsung nunjuk oh sana orang itu gitu. Kalau baik nah kesini kan kadang gitu. Nah pokoknya intinya gini. Ada 3 hal yang kalau dipegang insya Allah tidak akan terkena fitnah. Aman dari fitnah, aman dari adu domba dan sebagainya. Yang pertama, sebaik-baiknya perkataan adalah ucapkanlah tidak tahu. Maksudnya apa? Contoh, banyak orang itu kadang pudul. Bahasa sekarangnya apa? Kepo. Bu, ibu-ibu banyak kepo nggak Bu? Kepoan, apa namanya itu? Banyak Bu. Banyak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada atau banyak Bu? Banyak. Jujur. Nah gak ada Bu ya insya Allah gak ada. Urusan siapapun. Tentang kalau kita punya guru, urusan guru kita. Atau keluarga orang. Keluarga Pak Haji siapa. Ustadz siapa gitu tuh. Tanya ke kita, kadang ada seperti itu. Ucapkan kepada dia, wallahu a'lam. Tidak tahu. Kecuali penting. Masa orang tanya ke kita bisa apa? Kita jawab nggak tahu. Tidak semua pertanyaan, maka dilihat. Kalau pertanyaan tentang ilmu, tentang kebaikan, mungkin ya kita tolong ceritakan tentang kebaikannya orang itu. Ya ceritakan. Seperti itu. Masa kita diam? Ya, kalau seandainya kalau kita ceritakan ada manfaatnya, kita ceritakan, sebutkan apa yang kita tahu, gak boleh bohong juga, jangan lebih-lebihkan, jangan dikurangi seperti itu. Kalau setahunya kita. Kemudian itu berarti pertama Bu ya, apa-apa kalau bener-bener apalagi bahaya, kalau diceritakan, naudzubillah nanti kan jatuhnya gunjing, adu domba, hasud, benci seperti itu. Makanya jangan ceritakan, wallahu, pokoknya gak tahu,
Itu sebaik-baiknya perkataan, katakanlah tidak tahu, satu. Yang kedua, kalau kita mendengar orang cerita kepada kita, berarti ini beliau Gus Ali yang dialami oleh beliau. Ada orang cerita kepada kita tentang orang lain. Oh itu tuh gini. Bahkan nantinya yang diomongin pas kita ketemu, tanpa kita mau, dicerita lagi tentang yang orang yang tadi. Oh saling ngejek atau saling menjatuhkan, saling mencaci. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kata para ulama, alamat munafik, tanda-tanda orang munafik, salah satunya lagi, ya tambahan dari 3 yang dalam hadis itu, kalau ada orang yang sedang berselisih, 2 orang berselisih, si A si B, dia lagi ada masalah, problem antara kedua ini, salah satunya atau keduanya ngomong-ngomong ke orang, contoh si A sama si B. Si A ini, ya ini tanda orang munafik. Kalau dia orang munafik, dia akan cerita ke orang lain tentang kejelekan si B. Si B juga sama cerita kepada ini, siapa orang akan menceritakan tentang kejelekan si A. Ya, itu tanda orang munafik. Kalau orang yang punya pendirian kuat, orang yang insya Allah dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan, jadi apapun yang terjadi, selagi tidak penting-penting banget untuk diceritakan, maka tidak akan cerita, akan diempet sendirian. Seandainya sudah tidak kuat dalam hati kita, pengen benar-benar unek-uneknya dilontarkan, dikeluarkan, akan mencari orang yang amanah untuk apa? Dijadikan solusi. Mencari solusi, datang ke kiai atau ke habib siapa, ustadz siapa, datang. Itu bukan gibah jatuhnya. Minta solusi. Kita yakin itu orang kalau kita ajak bicara, curhat, tidak akan cerita ke orang lain. Ya itu. Karena naudzubillah min dzalik, kalau seandainya asal curhat, asal ngomong, ini nyaci, itu yang ada nanti kehancuran. Bukan hanya 2 orang, antara kelompok, antara kampung, antara kota, antara negara. Kehancuran dari awalnya dari situ. Adu domba, ada hasud, lain sebagainya. Saling caci, seperti itu. Yang ketiga, kalau kita melihat ada orang bermaksiat, yang dia aib, ada sifat aib lah ya pada diri teman kita, saudara kita, itu jangan mudah untuk membeberkan, mengasih tahu, menyebarkan kepada orang lain. Nanti jatuhnya gibah. Seperti itu. Bib, benar itu dia melakukan ini. Kata Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah bagaimana? Nabi kan beliau ketika pas lagi menyampaikan kepada para sahabatnya tentang masalah gibah, menyebutkan sesuatu tentang sahabatmu, saudaramu, yang jika dia mendengar dia akan benci, gak suka. Ada salah satu sahabat yang tanya, ya Rasulullah, seandainya itu adalah benar, dia ngelakuin itu, bagaimana? Kata Nabi, kalau dia bohong maka jatuhnya, kalau tidak benar, kalau tidak melakukan, kemudian dia mengucapkan apa yang tidak dia lakukan, bohong jatuhnya, dosa, dusta. Seandainya benar yang dia lakukan seperti itu, maka gibah. Berarti nggak ada, dua-duanya nggak baik, dosa semuanya. Ya, melihat, kecuali bahaya, naudzubillah, barangkali di kampung ini ada satu orang bahaya. Kalau kita diem, tidak menyampaikan ke saudara-saudara kita, mungkin akan jadi korban juga. Itu boleh ceritakan, hati-hati. Itu tapi dalam diri kita nggak ada benci, nggak ada sifat kita benci sama dia, nggak ada. Tapi benci pada perilakunya itu boleh kepada siapapun. Perilakunya dia seperti ini, kurang baik. Udah, nggak usah diomong-omongin, nggak usah itu, nggak usah ini. Diem, kita tahu seperti itu. Ya. Karena gini Bapak Ibu, contoh kita menemukan sering seperti itu. Mohon maaf, ini orang sedang ada masalah, si A sama si B ada masalah. Akhirnya Pak, si B itu cerita, contoh aja ke saya, cerita. Bib, si B cerita ke saya tentang si A, Bib si A gini.
Bahayanya apa? Saya kalau mudah percaya, saya pun akan benci ini si A. Naudzubillah min dalik, bahkan belum tentu, belum tahu kebenarannya, sudah benci. Oh iya oh ini, sampai diem, sampai enggak nyap. Seperti itu ya. Jadi itu langsung memvonis. Tanpa tahu kebenarannya, naudzubillah sampai menghukumi. Bahaya sekali. Seandainya si A cerita ke yang lain, percaya lagi tentang si B. Akhirnya sama, membenci lagi. Saling benci, bentrokan yang ada kehancuran. Naudzubillah min dalik. Makanya tadi sesuai pertanyaan itu untuk umumnya, insya Allah gambaran-gambaran kita pahami. Secara khusus tadi kalau ke intinya ketika ada orang cerita kepada kita, maka apa yang kita harus benar-benar insya Allah jadi orang yang bijak, dengarkan apa yang dia ceritakan, ya berarti apa? Tanya kepada dia, kamu ingin mencari solusi atau hanya sekedar menceritakan hal demikian? Kalau seandainya menceritakan ya, kalau apalagi naudzubillah menyebut nama seseorangnya, orangnya itu disebut namanya, itu naudzubillah bisa gibah jatuhnya. Berani harus, ibaratnya udah cukup. Ibaratnya nyari solusi atau seperti apa. Kasih nasihat tuh. Seperti itu, kasih nasihat. Bahkan ini orang ya, jadi sebagian ulama mengatakan untuk membenahi antara keduanya nih. Jadi ada orang lagi sengketa ataupun lagi ada masalah, dua orang ini antara ini, kita diem tengah-tengahnya, kemudian membereskan urusan antara keduanya, itu salah satu, ya bahkan para ulama mengatakan, salah satu orang yang nantinya akan meninggal husnul khotimah, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sangat mulia sekali. Jadi bagaimana caranya agar baik? Bahkan dalam hal itu, bahkan bohong, ya itu dimaafkan. Contoh, ada orang cerita si A sama B, si A cerita tentang kejelekan si B cerita tentang kejelekan si A. Nah saya gimana? Datang ke si A, cerita ke si A, atau bawa hadiah, ini hadiah dari si B, ternyata dia baik kepada kamu. Ternyata dia seperti ini, tidak yang seperti kamu ceritakan kepada saya. Nanti pasti otomatis ini orang pelan-pelan hatinya akan adem. Sama datang ke sini, dengar kata-kata kita, ya berarti kan bohong. Dalam dohirnya bohong. Oh ternyata si A itu baik, ini ceritakan. Nanti akan akur dewek, akan akur sendiri. Itu mulia orang yang insya Allah dia akan mendapatkan ridhonya Allah di jam masuk surga. Amin ya robbal alamin. Semoga kita semua jadikan orang yang benar-benar bisa mengayomi siapapun orang yang sedang ada masalah. Insya Allah amin. Ya, jadi mungkin itu saja dari pertanyaan tadi. Semoga manfaat. Mangga yang lainnya sebelum lanjut, waktunya masih lumayan ya. Walaupun ya belum, masih lumayan ya. Mangga sok, ada yang tanya lagi, ibu-ibu, jamaah ibu-ibu, mangga. Mangga, ibu-ibu. Ayah ibu-ibu ayah. Tunduh. Ngaharenen wae. Mangga ibu-ibu manawi ayah di Cikiara ditaros. Wotong mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Habib, afwan, mau nanya Habib. Mau nanya dan yang kedua nanti ada permintaan untuk Habib. Yang pertama, bagaimana, apakah bisa berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Itu pertanyaan itu. Terus yang kedua, nanti sebelum ditutup saya minta ijazah atau amalan khusus untuk supaya rizkinya lancar, karena biasa sekarang itu lagi gimana gitu ya, banyak orang yang supaya di Ramadan itu fokus ibadah gitu. Jadi supaya tidak memikirkan
Nah, itu. Kebanyakan zaman sekarang gitu, Beb. Ya itu saja. Yang pertama tadi apakah bisa berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Terus yang kedua tadi minta ijazah atau amalannya untuk supaya rizkinya lancar. Setuju ibu-ibu ya? Benar, Beb. Pertanyaannya yang tadi yang pertama yaitu tentang berbakti kepada orang tua. Orang tua kami yang kami muliakan, hormati, ibu bapak-bapak semuanya yang ada di sini, kakak-kakak kami, adik-adik kami semuanya. Jadi berbakti kepada orang tua itu sebenarnya tidak ada batasannya sampai kapan. Dan nggak ada kata terlambat. Oh terlanjur saya dulu udah durhaka, sekarang bablas aja dah, maksiat terus. Nah seperti itu nggak ada ya. Jadi justru orang-orang yang tobat dari dosanya, mereka yang berbuat dosa kemudian bertobat itu dia seperti anak yang baru dilahirkan. Tentunya tobat nasuha. Benar-benar tobat yang sungguh-sungguh dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama adalah dia benar-benar menyesali dengan perbuatannya. Dia sadar bahwa itu salah. Dan berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi kembali. Kalau nanti tambah yang keempat, seandainya dia itu adalah bersangkutan dengan orang hamba Allah, maka selesaikan dengan orang tersebut. Contoh, bulan kemarin ada yang mencuri kelapa di sini. Contoh ya, contoh soal sini sih ya bebas ambil apa boleh gitu. Jadi seandainya ada yang nyuri kelapa, itu dosa bukan? Dosa apa? Mencuri. Gede dosanya. Berarti pengen agar bisa sepi dari dosa tersebut, diampuni, ya minta maaf sama yang punya kelapa. Ada telur, nemu telur. Nemu itu telur, bukan nemu, ibarat punya, ada orang yang punyanya gitu. Diambil. Dosanya dosa terus. Gak diampuni. Ya Allah saya ampun, ya Allah saya minta ampun dari dosa tersebut. Tidak bisa diampuni sampai dia minta maaf kepada orang yang punya telur seperti itu. Ya. Nah, ibaratnya tadi kalau ketika sudah tobat, dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dosa besar tadi durhaka kepada orang tua. Semasa hidupnya durhaka. Kemudian dia nyesal, pengen tobat. Gimana tobatnya? Salah satu yang akan membahagiakan kedua orang tua setelah meninggal, dia menjadi orang yang baik, yang soleh, yang solehah. Seperti itu. Walaupun orang tua sudah meninggal, sudah nggak ada. Dan yang paling seneng kerasa di alam barzah, alam kubur, oleh kedua orang tuanya sudah meninggal, atau salah satunya sudah meninggal, itu apa? Anak yang soleh. Plus apalagi yang alim, yang punya ilmu, diamalkan ilmunya. Walaupun tanpa menadakkan tangannya, Allah ampuni dosa kedua orang tua kami. Tanpa menadakkan tangannya, selagi dia sholat jalankan, sodakohnya, puasanya, berbuat baik pada orang lain, itu otomatis akan nyambung terus kepada orang tua. Kerasa seperti itu. Jadi tidak ada kata, oh sudah meninggal, akhirnya bablas, nanggung, tidak ada. Ya sangat bisa dan itu yang benar-benar yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbaktinya tadi makin baik kita, anak kita makin baik ya, atau kita ini sebagai anak lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, itu berbakti kepada orang tua. Dan apa? Satu rahmi kepada orang-orang yang kenal sama orang tua kita. Jadi kalau Nabi dulu ketika Sayyidah Khadijah meninggal, maka Nabi Muhammad SAW beliau berbuat baik kepada teman-temannya Sayyidah Khadijah, ngasih hadiah apa semuanya. Itu juga termasuk. Jadi berbuat baik ya seperti itu, baca Al-Quran, sholatnya apa semuanya. Nah itu pertanyaannya. Terus masalah ijazah nanti ya sebelum itu tutup. Masih ada waktu nggak ngaji ini? Masih ada. Sedikit lagi ya. Terakhir masanya. Iya ini dikit lagi. 6 menit lagi. Mangga sok barangkali pertanyaan lagi, barangkali ada, barangkali. Kalau nggak ada, baca dikit nggak Bapak? Mangga. Dari ibu-ibunya.
Udah dikasih buku katanya Ibu ya, cuman belum ada yang tanya ya? Iya, Bib. Ini ada yang mau tanya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau bertanya, ini perihal tentang adab dan anak ke orang tuanya, Bib. Khususnya ini anak perempuan. Jadi gini, Bib, namun statusnya itu anak angkat atau anak adopsi ya, Bib. Jadi gini, si orang tuanya itu termasuk sepuh yang belum banyak tahu tentang teknologi smartphone ya. Sedangkan anaknya itu kan sekarang udah balik perempuan, dan di luaran itu orang tuanya itu gak tahu. Kalau di rumah kan dia biasa berhijab ya muslimah gitu. Namun ketika di luar, di medsosnya khususnya, dia itu perempuan itu live IG ya, Instagram, dia itu kadang mempertontonkan aurat tanpa hijab, terus kadang sambil di kafe itu merokok, nge-vape gitu, Bib. Nah, pertanyaannya itu ada dua, Bib ya. Nah, kan statusnya itu anak angkat, itu kira-kira dosanya itu sama gak kira-kira? Kan kalau anak kandungnya jelas, Bib ya, orang tua juga bisa kena dosanya kalau misal kita sebagai orang tua gak mengingatkan gitu. Terus yang kedua itu pertanyaannya, nah kalau misal kita sendiri sebagai saudaranya yang ngomong langsung gitu ke orang tuanya bahwa anaknya itu gini misalnya, itu termasuk kita itu mengadukan atau mengadu dombakan gak gitu, begitu, Bib? Ya, jadi untuk pertanyaan pertama tadi itu, apakah si orang tua itu dosa, termasuk dosa gitu, Bib? Sedangkan statusnya itu anak adopsi ya, Bib ya. Adopsinya itu kalau gak salah itu sebelum balik lah gitu ya, Bib. Terus untuk pertanyaan kedua tadi, kalau kita sendiri yang ngomong gitu ke orang tuanya, apakah itu termasuk kita mengadu gitu, Bib? Ya, Bib, begitu saja, Bib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang harus mungkin dijelaskan yaitu tentang masalah kepedulian. Jadi bukan ini secara umum. Jadi orang lain yang melakukan dosa tapi kita dapat dosa. Banyak seperti itu. Salah satunya contoh, naudzubillah min dzalik, di kampung manapun apapun nama kampungnya, contoh kampung kayu lah. Semoga nggak ada nama kampung kayu ya. Kampung kayu ada? Nah, nggak tahu ya. Di kampung kayu terdapat orang yang sering banget perempuan bawa laki-laki, mungkin pacaran, ya seperti itu. Belum nikah, belum sah. Nah ini bahkan sering lah ibaratnya. Sampai naudzubillah min dzalik, pegang-pegangan, bisa jadi berkelanjutan, sampai naudzubillah zina. Itu seandainya dari tokoh masyarakatnya, kiainya, siapa yang didengarnya, kalau di situ ada RT, ada RW-nya, ada mungkin aparatnya di situnya, tanpa ada yang peduli, itu sekampung dosa KB. Orang-orang yang sudah benar-benar yang balik akal, ya paham dalam artian itu ya dia punya akal sehat, mohon maaf bukan ya orang gila seperti itu. Dibiarkan tanpa ada tindakan, tanpa ada omongan, tanpa ada apa, ya itu sekampung dosa. Kalau sudah ada omongan, udah dinasehatin, diperhatikan, masih nggak denger, berarti dosa ditanggung dewek ditanggung sendiri seperti itu. Itu secara umum seperti itu. Kemudian ini masalah anak. Masalah anak, entah itu anak kandung atau bukan. Nah sekarang kita pengen bahas dikit tentang bukan anak kandung, anak angkat, yang penting binnya atau binitsnya masih ke orang tuanya, jangan di ayah yang sekarang yang angkat, bukan ya.
Nah, kalau dia belum semasa kecil dia udah diasuh. Yang harus diperhatikan itu masalah angkat anak biar nanti gedenya tidak repot. Contoh kalau dia asal ngangkat saja tanpa bukan jadi mahram. Kalau dia sih kalau perempuan kalau udah balik ya sudah benar-benar ya dewasa berarti ya sama orang yang yang laki-lakinya pun itu bukan mahram. Berdua dalam satu ruangan nggak boleh. Boncengan pakai motor ya debet-debetan nggak boleh. Auratnya ya seperti ya perempuan lain. Seperti itu. Semuanya aurat. Kecuali wajah dan telapak tangan. Repot. Makanya sesuatu yang mungkin merasa kita berat, berarti kita belum tahu ilmunya. Itu harus perhatikan. Memang saya itu pertanyaannya yang simple. Cuman mungkin rada kemana-mana, insya Allah karena nyerempet ke situ-situ. Angkat anak seperti itu. Makanya kalau ada aja, ini anak dari kecil sebelum 2 tahun. Ya mohon maaf seandainya aja itu memang ditemukan atau apa atau dikasih, ya jadikanlah mahram dengan disusuin seperti itu. Ya. Jadi kalau udah disusuin dengan syarat-syaratnya terpenuhi, maka dia akan jadi mahram. Seperti anak, udah orang kandung gitu udah. Hukumnya seperti itu. Ya. Jadi benar-benar udah seperti anak sendiri. Adapun masalah dosa itu tadi orang tua dari kecil tidak mendidik. Orang tua dari kecil tidak memperhatikan pendidikan agamanya apa semuanya, tentang adab, akhlak semuanya. Kok udah gede maksiat apa itu kena semuanya. Makanya dulu sempat saya sampaikan salah satu orang tua yang akan masuk neraka karena perbuatan anaknya. Yaitu apa? Orang tua yang tidak perhatian dengan pendidikan anaknya. Itu bisa diseret ke neraka karena anak neraka orang tuanya akan diseret. Ya seperti itu. Tapi seandainya dari kecil benar-benar didik apa semuanya. Keceplosan. Udah balik ya. Balik kok. Oh maksiat apa semuanya. Udah dosa-dosa dia. Tetap namanya orang tua walaupun ya dia maksiat. Ketahuan ingetin lagi, nasihatin lagi. Terus. Itu nanti insya Allah bahkan dia nanti di akhirat sudah terlepas dari dosa tersebut. Karena udah ingetin, mendidik bener-bener dari kecilnya. Ya seperti itu. Nah jadi yang kedua masalahnya kita melaporkan ke orang yang ibaratnya yang haknya tadi itu ya orang tuanya lah untuk angkat atau apanya. Kita pengen melaporkan tentang keadaan dia di luar. Kalau seandainya itu kita melihat ada manfaatnya dan insya Allah itu manfaat. Dan bukan untuk dibeber-beberkan ke orang lain. Itu sangat dianjurkan, bahkan harus dengan cara yang baik, datang, boleh ke kiai, boleh ke ustadz, tapi syaratnya ketika kita cerita ke orang tersebut nggak akan menyebarkan, ya, mengumbar aib nggak, itu boleh orang tuanya agar nanti dinasihatin, nanti akan dikasih peringatan seperti itu. Maka itu hukumnya bisa jadi apa? Keharusan untuk melaporkan, untuk bilang secara baik-baik kepada orang tuanya seperti itu. Oke? Nah itu saja. Ya, sebelum kita tutup, sekali lagi saya tanya ibu-ibu ada yang tanya enggak? Kalau enggak ada mungkin doa ya. Nah emang enggak Bu? Ada? Enggak ada, belum ada ya. Insya Allah kapan-kapan semoga kita panjang umur, sehat selalu. Kapan-kapan insya Allah setelah Ramadan ini sementara, ya berarti ini penutupan sementara nggih. Maksud itu ya selama Ramadan ibadahnya lanjut. Tapi juga ada yang lain-lain ya seperti ngaji apa semuanya tekunkan. Nanti insya Allah buka lagi, kita ketemu lagi panjang umur semuanya sehat amin. Nggih seperti itu. Ini langsung doa nih. Ijazah dulu. Gini orang tua kami. Untuk ya pribadi Al-Fakir saya itu masih kecil, masih terlalu kecil lah muda. Ijazah ya ibaratnya minta yang lebih sepuh, Haji Aceh, Toha, minta ke beliau-beliau. Itu insya Allah beliau pengalamannya lebih banyak, lebih mumpun. Ngasih sesuatu, amalkan insya Allah sampai. Bu, paham Bu? Ya, nanti minta langsung rame-rame ke beliau. Cuman saya gini, orang masalah rezeki
masalah apa namanya itu rezeki itu kan secara gini Bu, rezeki itu bentuknya bukan uang saja, Ibu. Ya, kesehatan mata kita bisa melihat itu bentuknya rezeki. Ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mendengar itu sama. Kita bisa bernafas dengan lancar, sehat, kaki apa semuanya itu rezeki dari Allah Subhanahu, nikmat dari Allah Subhanahu. Khususnya lagi alhamdulillah nikmat Islam, iman, sehat walafiat. Itu nikmat yang luar biasa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya orang-orang yang rezekinya mungkin dikatakan seret ataupun kurang berkah itu karena ada suatu hal-hal yang dia sendiri tidak perhatikan, melanggar. Salah satu tadi yang kita sebutkan, durhaka kepada orang tua. Terus masalah silaturahmi, mutus silaturahmi. Ya, itu salah satu menghambat. Dolim kepada orang lain. Sama, itu menghambat rezeki kita. Mohon maaf secara inisial, secara khusus contoh, ya penghasilan uang lah seperti itu. Itu menghambat. Bahkan yang lebih dahsyat, yang lebih dibahayakan lagi, mohon maaf, bukan masalah uang. Seandainya nikmat Allah tanpa kita syukuri, enggak disyukuri itu kan karena kita bermaksiat. Kan gitu, dikasih uang buat maksiat. Berarti itu tidak syukuri. Kasih mata buat maksiat, berarti tidak syukuri. Naudzubillah. Orang yang sering tidak mensyukuri nikmat Allah, itu nikmat yang paling ditakutkan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancamannya bukan masalah uang doang, kesehatan kita, semuanya. Itu, ya. Jadi berarti sebaliknya kita udah meninggal hal-hal. Jadi meninggal hal-hal maksiat, masalah tadi mendolimi orang lain, terus sholat kita atau sedekah kita, silaturahmi kita. Kalau benar-benar sudah beresin, itulah rezeki itu akan lebih lagi, lancar lagi. Apapun bentuknya, kesehatan dan lain sebagainya, uang ya seperti itu. Namun nanti ada gini, amalkan saja karena ini udah umum tanpa harus diijazahkan, ya. Wirid-wiridan seperti Rodi Atos, Radul Haddad, Hizbul Bahr, Hizbul Ikhfa, Sakron, itu baca saja tanpa ijazah pun sudah bisa. Ya, Hizbul Atos, ya yang Al-Fakir dapatkan dari guru Al-Fakir, Syekh Muhammad Ba'atiyah dari guru-gurunya lagi sampai nyambung para ulama-ulamanya beliau, guru-guru beliau. Dari mulai Radul Atos, Radul Haddad, Hizbul Bahr, Hizbul Ikhfa, Sakron, Wirid Sakron, dan yang lain-lainnya dari amal-amal wirid ya yang telah saya dapatkan, saya ijazahkan kepada para jamaah hadirin hadirat semuanya. Ajastukum. Seperti itu. Itu sih secara umum, walaupun tanpa dikasih ijazah sudah boleh amalkan, ya seperti itu. Namun nanti yang harus diperhatikan masalah rezeki, ya. Yang pertama orang tua. Dimanapun kebanyakan dan rata-rata orang yang sukses masalah dunianya itu ke orang tuanya, jadikanlah orang tua lanang wadon, laki perempuan seperti raja, ratu dan raja dan ratu. Seperti itu. Kalau benar-benar sudah memuliakan, itu insya Allah akan lancar semuanya urusan dunianya. Akhiratnya pun sama. Satu itu orang tua. Yang sudah punya suami, ya itu berarti sama ke suaminya berbakti kepada suami. Sama suami, mohon maaf suami juga sama menyayangi kepada istrinya. Itu kedua. Yang ketiga, barang siapa yang sholat, yaitu sholat sebelum subuh. Bahkan nanti 2 rakaat sebelum subuh yang luar biasa. Kemudian dia sholat subuh, ya syukur-syukur jamaah di masjid, di musola, nggak bisa di musola bareng-bareng di rumah dengan suami, dengan anak-anak, dengan kakak atau adik kita jamaah. Nggak bisa, nggak apa-apa, sholat yang penting, jangan tinggalkan. Ya, sholat sebelum subuh, sholat subuh, kemudian dia wirid, zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi setelah itu isyraq, sholat isyraq. Itu luar biasa, pahalanya gede sekali.
menyemai ibadah pahala ibadah umroh seperti itu. Dan itu salah satu tadi kunci untuk mempermudah rizki. Amalkan ya. Jadi tadi sholat sebelum subuhnya, sholat sunnahnya, sholat subuhnya, kemudian jangan tidur sampai waktu isyraq ya. Kurang lebih sekarang mungkin di jam setengah 7-an lah, jam 6 lebih itu waktu isyraq. Jadi matahari udah terbit ya. Itu jangan sampai itu jam-jam itu. Kalau setiap subuh, habis subuh tidur terus. Setiap harinya tidur lagi. Itu mempengaruhi rezeki. Ya seperti itu. Mohon maaf, ibadah bukan karena itu semuanya. Tapi sama, itu juga salah satu untuk memperlancar atau enggaknya. Jadi sama yang tadi dampaknya lagi silaturahmi. Silaturahmi itu salah satu manfaatnya untuk melancarkan juga, akan rezekinya diberkahi, rezeki diperluas, diperbanyak, dicukupkan dengan rezekinya halal. Kalau putus, sebaliknya, naudzubillah min dalik. Tambah lagi ya, setelah itu tambah lagi Yasin dibaca setelah habis subuh, nanti Waqiah dibaca setiap habis asar. Banyak banget, itu terserah sebisanya. Tapi yang penting habis subuh jangan tidur. Orang tua harus berbakti. Itu saja. Bu, cukup Bu. Diamalkan nanti kalau ketemu insya saya tanya. Bu, diamalkan enggak? Bu, ya amalkan Bib. Bohong, hati-hati. Dosa. Bu ya, coba diamalkan. Insya Allah lancar. Kalau itu sudah diperhatikan semuanya, mohon maaf Bu. Itu secara syariatnya mungkin yang ada di hadis, di Al-Quran semuanya. Bahkan ini pun sama, nanti setelah itu baru tentang masalah manajemen. Keuangannya, ngatur seperti apanya, dia kerjanya seperti apa yang akan dilakukan, itu juga sama yang rapi. Habib, saya pokoknya semua amalan saya amalkan. Yang tadi mungkin sebelum subuh sholat tahajud, bahkan tahajud dan taubat apa semuanya. Gak tidur sampai bahkan saya sehari semalam gak tidur. Tapi ya mungkin dia asal-asalan atau gak kerja. Ya pada baik, sama saja. Ya bisa jadi tidak dapat seperti itu. Nah makanya apa? Secara tadi aktivitas sehari-harinya juga kita benar-benar yakin kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai ini dengan Bismillah, berkah. Insya Allah akan dikasih keberkahan, rezeki yang lancar, berkah banyak, jauhkan dari yang haram. Seperti itu. Jadi apapun suatu hal yang kecil apapun, sekecil apapun, masalah bisnis, ya ekonomi itu konsultasi, minta pendapat kepada orang-orang yang sudah jalan, ada ilmunya yakin kita cocok dengan itu, pekerjaan tersebut yakin cocok, cinta. Nanti setelah itu benar-benar akan benar-benar pekerjaan itu saya suka, gitu. Ada yang dampingin, mentor ya, ada mentornya, jangan asal-asalan. Bisnis yang dipegang oleh sendiri itu pasti akan berjalan walaupun ya mungkin penghasilannya nggak gede-gede amat gitu. Akan jalan. Tapi kalau udah tidak dipegang sendiri, asal ya los-los saja, kebanyakan naudzubillah hancur. Tidak jalan. Ya untuk lebih luasnya lagi, tanya, insya Allah yakin di Salado ini atau di tangga-tangga desa sini banyak orang udah sukses-sukses masalah dunianya. Akhirat juga insya Allah ya. Tapi khusus masa dunianya, konsultasi kepada mereka-mereka itu. Lebih dari saya ya seperti itu. Tanya cara seperti apa, harus ada yang bimbing, yakin, jangan banyak perhitungan. Salah satu orang yang gak akan sukses-sukses itu ya banyak perhitungan. Oh kalau gini takut ini, oh takut. Bagaimana bisa kita tahu hasilnya, rasakan kalau belum mencoba semuanya. Seperti itu. Ya mungkin saja itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mangga kita mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa atinna wa la tutarana alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah yang hadir di tempat ini, ya Allah, kami semua ya Allah. Kami mengharapkan ridho-Mu ya Allah, mengharapkan ridho-Mu ya Allah.
kami ya Allah, dan saudara-saudari kami ya Allah yang hadir di tempat ini, dan keluarga kami, sanak keluarga kami dimanapun kami berada ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah. Kami minta kepadamu ridho-Mu ya Allah, minta ridho-Mu ya Allah, yang sebagaimana para ulama-ulama kami mengajarkan kepada kami, agar kami ya Allah selalu minta ridho kepadamu ya Allah. Orang yang mendapatkan ridho-Mu ya Allah, pasti dia akan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat ya Allah, dan kelak di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kelak di akhirat nanti akan dimasukkan dalam surga-Mu ya Allah bersama orang-orang yang mulia, kasih-kasih-Mu ya Allah, bersama aulia, syuhada, wassalihin ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir tempat ini ya Allah mengharapkan rahmat-Mu ya Allah, minta rahmat-Mu ya Allah, meminta pengampunan-Mu ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami di saat Kau tidak ridho kepada kami, di saat Kau murka kepada kami ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah kecuali Engkau ridho kepada kami ya Allah. Ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami husnul khatimah, melakukan kebaikan-kebaikan ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah, berbakti kepada guru kami ya Allah, berbakti kepada semua ya Allah yang pernah menjadi ayah kami ya Allah, ibu kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bisa mensyukuri ya Allah, yang bisa berterima kasih kepada-Mu, terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah. Ya Allah, Kau Maha Pengasih, Kau Maha Penyayang ya Allah. Di antara kami ya Allah mungkin ada yang masih sering meninggalkan sholat, ya Allah. Ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa mereka ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang yang jangan Kau jadikan kami orang yang meninggalkan sholat ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang selalu menjaga sholat kami ya Allah. Jadikan kami orang yang selalu menjalankan kewajiban-kewajiban ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah kekuatan ya Allah, agar kami dengan mudah untuk menjauhi kemaksiatan. Berikan kepada kami ya Allah kekuatan agar kami dengan mudah untuk menjalankan ketaatan-ketaatan ya Allah. Ya Allah, kami ya Allah yang banyak dosanya ya Allah, malam hari ini ya Allah, malam yang mulia ya Allah di bulan Sya'ban. Ya Allah, di bulan Sya'ban ini kami minta kepadamu ya Allah pengampunan-Mu ya Allah. Kami yang masih mutus silaturahmi, kami yang masih ya Allah keras kepala, yang hati kami masih keras, yang hati kami masih kotor ya Allah. Jadikan kami ya Allah luluhkan hati kami ya Allah, hati yang saling menghormati, saling mencintai, jiwa yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Ya Allah, di antara kami jika ya Allah di antara kami masih putus silaturahmi, tidak menyapa kepada keluarganya, jadikan kami ya Allah, jadikan kami, mudahkan kami ya Allah untuk menyapanya, mudahkan kami untuk memaafkannya, mudahkan kami untuk menyambungnya ya Allah. Jangan Kau jadikan kami orang-orang yang putus silaturahmi ya Allah, karena ya Allah orang yang putus silaturahmi sebagaimana Nabi Muhammad SAW kasih-Mu telah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi ya Allah. Maka jangan Kau jadikan kami orang-orang yang memutus silaturahmi ya Allah. Ya Allah, kami rindu akan kebaikan-kebaikan ya Allah. Sebentar lagi kami akan datang bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah ya kami pada bulan Ramadan, panjangkan umur kami dan berikan kepada kami kesehatan ya Allah, sehat walafiat untuk memenangi, untuk menemui bulan Ramadan ya Allah. Dan mudahkan kami ya Allah untuk beribadah di bulan tersebut ya Allah. Ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah qiyamul lail, ibadah sodakoh, ibadah berbuat baik kepada orang-orang saudara-saudari kami ya Allah. Mudahkan kami ya Allah di bulan tersebut untuk menjalankan kebaikan-kebaikan, untuk menjalankan ibadah, dan mudahkan kami ya Allah untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan khususnya di bulan tersebut, bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat Kau ya Allah ridho kepada kami. Cabutlah nyawa kami ya Allah di saat kami berbuat baik ya Allah. Cabutlah nyawa kami di saat kami sujud, di saat kami sholat, di saat kami belajar ya Allah. Cabutlah nyawa kami di saat kami wiridan
dan zikir kepadamu ya Allah, ingatmu ya Allah. Cabutlah nyawa kami di saat kami ya Allah mencintai karenamu ya Allah. Cabutlah nyawa kami ya Allah di saat kami belajar ya Allah. Cabutlah nyawa kami ya Allah di saat orang tua kami ridho kepada kami ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami di saat kau murka kepada kami ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami di saat kami maksiat ya Allah. Ya Allah, kelak di akhir hidup kami, hayat kami, di saat kau ingin mencabut nyawa kami ya Allah, di saat kau ingin mencabut nyawa kami ya Allah, mudahkan ya Allah lisan dan hati kami, mudahkan lisan dan hati kami ya Allah untuk menyebut nama yang agung dan mulia, untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doanya selalu untuk Al-Fakir, keluarga kami semuanya, saudara-saudara kami semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.